Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Surya di channel Paguyuban Warawiru Wareg. Nama saya Adi Zainal Abidin bin Ali bin Tahir. Saya tinggal di Bogor. Alhamdulillah juga kami salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-Husaini. Ya, kami berharap semoga dengan diadakan acara Isra wal Mi'raj di daerah sini, semoga orang-orang dari sini keimanannya semakin dekat dengan Allah, semakin kuat sama Allah, dan juga semoga mereka semakin cinta dengan agamanya, mereka semakin kenal dengan agamanya, mereka semakin kenal dengan siapa nabinya melalui dengan acara Isra Mi'raj ini. Insyaallah. Urusan pemilu sebenarnya zaman yang sekarang disebutkan, zaman sekarang sudah disebutkan oleh Nabi bahwasanya sekarang kita berada di tahun-tahun banyak terjadi sekali penipuan. Maka di dalam kitab Nuzhatus Sughra karangan Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau bilang, jika ingin selamat di tahun-tahun ini, tahun-tahun yang sangat berbahaya ini, jaga dua hal. Yang pertama, jaga mulut kita dari mencaci dan daripada membuat keributan. Yang kedua, jaga tangan kita dari pertumpahan darah. Kalau sudah dua ini yang kita jaga, insya Allah selamat. Dan urusan mana yang benar dan mana yang salah, baik mana yang baik dan mana yang jahat, itu kita sebagai manusia tidak bisa menentukan. Baik dan jahat hanya Allah yang tahu, benar dan salah hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku pengisi rohani sebulan sekali daripada Masjid Al-Huda yang 32. Mengucapkan sukses selalu untuk Isra Mi'raj TKM ini. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini tambah kita kepada Allah dan diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita antara Habibin Allah dan Al-Mu'minanas. Untuk cara ini mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini tambah guyup, tambah semangat dalam kajian maupun dalam sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Mahfud. Pesan dan doa untuk harapan untuk Isra Mi'raj tahun ini, kita seluruh jamaah mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat, khususnya buat PGH 2, dan juga kita doakan untuk ketua panitia Isra Mi'raj yang lagi sakit di rumah, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dan dikuatkan dan sabarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terima kasih khususnya untuk tim Muharabah di Wareg yang sudah support acara Isra Mi'raj
Mudah-mudahan Warawiri tetap jaya dan tetap utuh selamanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Desa Satria Mekar. Saya dari lembaga BPG Desa Satria Mekar, Kecamatan Tanggul Utara. Nama saya Wahidin, Sekjen BPG Satria Mekar. Di samping sisi kiri saya ada Bapak Sofyan sebagai Daur Perencanaan, mewakili daripada Desa Pemerintah Satria Mekar. Di samping saya ada Bapak Kadus Udin untuk mewakili Satria Mekar dalam acara Isra Mi'raj di BGH 2 wilayah Desa Satria Mekar, Kecamatan Tanggul Utara. Semoga acara Isra Mi'raj ini di BGH 2 Desa Satria Mekar, Kecamatan Tanggul Utara mudah-mudahan berjalan lancar dan bagus. Semoga dengan Isra Mi'raj ini kita meningkatkan kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah momentum pemilu ini, semoga kita semua dari kubu A, kubu B, kubu C tetap kita jaga silaturahmi untuk mempersatukan di desa kita Satria Mekar. Itulah himbauan saya untuk semua jamaah yang hadir maupun di luar. Untuk Isra Mi'raj ini momentumnya bersatu untuk maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Kadus Udin, yaitu Kadus 2 Desa Satria Mekar. Syukur alhamdulillah dengan selesainya pemilihan presiden atau wakil presiden beserta insya Allah para dewan yang lagi pada menunggu hasil akhir. Alhamdulillah semua kita sudah bersatu kembali dalam rangka menjalankan pesta demokrasi yang beberapa hari yang lalu sudah usai. Mudah-mudahan dengan usainya ini kita kembali semua menjadi satu kembali, semangat baru dengan tujuan yang baru supaya menambah lebih berkah lagi ke depannya. Mudah-mudahan Indonesia selamat dan berkah ke depannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muqtada Sobirin, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga, wabil khusus PGH 2 ini Desa Satria Mekar atas partisipasi dan dukungan politiknya terhadap pesta demokrasi yang sudah berlangsung. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi juga mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah di lingkungan PGH 2 ini sudah menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Mudah-mudahan tidak lagi ada terkotak-kotak dukungan. Kita satu lagi kembali berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan menjadikan catatan amal ibadah buat kita semua. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya atas nama Ketua RW 10 mengucapkan kepada tim Warawiri Wareg yang sudah support adanya kegiatan hari ini Isra Mi'raj. Begitu juga dengan warga RW 10 yang alhamdulillah pada hari ini hadir lumayan banyak. Semoga dengan pertemuan hari ini, pengajian hari ini bisa menyatukan kembali warna-warna yang ada di lingkungan kita menjadi sama-sama kita bangun wilayah kita. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wara Beriwara. Jadi aku tiba-tiba muncul di sini ya. Dia melewatkan beberapa sesi tadi. Kebetulan diwakili oleh Bang Hanifa yang sudah mewakili aku, dan untuk sesi kali ini alhamdulillah aku udah ada untuk menyapa sahabat Wara Beriwara di rumah atau manapun dimanapun berada gitu. Nah, jadi sahabat Wara Beriwara, di samping aku sudah ada selaku ketua narasumber juga ya. narasumber juga, selaku ketua RT dan juga Panitia. panitia. Boleh diperkenalkan? Mungkin mau diperkenalkan Pak? Biar kita lebih akrab lagi. Iya. Namanya? Silakan, Pak. Nama saya Pak selaku ketua RT. Pak siapa tadi Pak? Mardi Sarwono. Pak Mardi. Panggilannya Pak Mardi apa sih? Pak Mardi. Oke. Silakan satu lagi tuh Pak. Sebelahnya? Sebelahnya. Ya, saya selaku Pro Panitia Isra Mi'raj. Ya, nama saya Bapak Yakin. Pak Yati. Humas juga ya, Pak? Ya, Humas, hubungan masyarakat. Humas juga di sini. Oke, jadi di samping kita sudah ada beberapa narasumber yang mungkin udah konkret valid banget kasih informasinya berdasarkan ini ya Bang Hanifa ya. Jadi ini kita mau sedikit tanya-tanya nih Pak masalah Isra Mi'raj. Di mana nih Bang Hanifa? Ini di daerah sekitaran Sekretariat Warawiri. Oh, di daerah Sekretariat Warawiri. Jadi dekat lah ya sama Sekretariat Warawiri. Dan kita juga dapat undangan untuk dipercaya menjaga keamanan dan ketertiban acara ini kan, tim kita ini. Oh iya. Nah jadi pengen nanya-nanya nih Pak selaku Pak RT ya. Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj sendiri ini untuk temanya saya sampaikan sekali lagi, Ini saya sebagai ketua RT. saya sebagai salah Pada seorang malam hari ini yaitu kebersamaan. calon anggota DPRD yang Intinya kemarin dalam Bapak-bapak rangka ikuti. memperingati Isra Mi'raj, kita ada kesempatan untuk bersama-sama berkumpul. Suara Apalagi Bapak-bapak, suara pasca pemilu tadi kemarin ya, banyak pilihan, banyak Begitu saya hitung itu melalui beda-beda pilihan ya. betul. Dan dalam malam hari ini kita harus bersatu. suara saya sudah Yaitu mendekati warga angka 92. Oh, warga VG 2. Ini sebelumnya ini pas pemilu itu sempat terpecah belah, Pak. angka itu Ya kalau luar biasa bagi pilihan saya. itu iya pasti. Lawan saya Karena ada banyak pilihan gitu ya Pak. Antara teman sama saudara artinya apa? sempat ada banyak ini Kepercayaan ibu pilihan ya. Cuman setelah pemilu kita harus berubah lagi. Kebersamaan Iya. kita angkat antara PKM, antara sesuai apa yang kita RW rencanakan jadi satu. bahwa Kita saudara di kita PPR harus punya duta di DPR. Nah, jadi kalau untuk ringkasannya ya, ringkasannya kan sempat kemarin kan ada pesta pemilu yang pasti ada beberapa warga, Yang kubu A, saudara, kubu B, beberapa kubu, dan sekarang warga Pegado dirangkul kembali nih melalui Isra Mi'raj ini. Ini persiapannya udah berapa lama sih, Pak? Untuk acara ini gitu? Satu bulan. 1 bulan. Ya, karena kemarin mungkin Pak RT-nya untuk mengadakan Isra Mi'raj ini mungkin karena terpecah belah, gimana nih cara menyatukannya nih Pak untuk masyarakat sendiri, Baikkan Pak? bapak-bapak sekalian, Kita ada para asatidz, para asatidz sudah menaruhkan kepercayaan kepada saya. Insya Allah kita apa yang lagi sudah jadi cita-cita kita bersama, untuk pilihan Insya Allah saya akan menjadi yang kalah harus perwakilan mengakui dan yang menang tidak boleh sombong. Betul. Yang kalah harus berlapang dada ya, juga kesatria. pada saya. Nah, ini ngomong-ngomong sedikit penasaran Pak. Insya Allah akan Persiapan Isra Mi'raj ini kan 1 bulan. Ya, berselang 3 hari setelah pemilu ya. sesuatu yang Itu gimana persiapan antara pemilu dan juga Isra Mi'raj ini tuh? bapak-bapak sekalian. Ada pas hari menang kenyataannya itu jadi setelah pemilu karena menang kan nggak boleh. Insya Allah. Oh, jadi memang sebelumnya mau dikatakan waktu hari tenang itu. Ya, ada tanggal 14 ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan. Jadi begitu. Nah, jadi ini saya mau nanya lagi Pak. Kan ini ada Isra Mi'raj di sini. Ini tuh untuk
kalangan umum atau hanya untuk beberapa undangan atau bagaimana nih? Undangannya, Pak. Nah, kita menyangkut anggaran dan dana ya, jadi kita undangannya kita sini aja kayak teman SMR sama dari 1 sampai 4 sama pisangan sama supporter. Oh, jadi menyangkut wilayah sini tapi banyak juga ya. Untuk umum juga ya. Nah, kemarin kita perkirakan tuh 500. 500 orang, 500 tamu ya. Oh, wow. Banyak juga ya, Pak ya. Keren. Di satu ada 400. Nah, Alhamdulillah ini saat ini penuh ya, penuh. ada momen suka duka nggak sih Pak dalam acara hari ini Pak? Sebelum persiapannya suka dukanya ada nggak sih? Kayaknya sih enjoy aja sih. Enjoy ya, berarti senang terus ya. Nah, Bapak mungkin boleh diperkenalkan sedikit dengan Bapak siapa? Perkenalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naik Supriyadi. Kebetulan saya ketua RW di lingkungan warga Vega 2. Dan kebetulan di Vega 2 ini pada hari ini melaksanakan kegiatan pengajian Isra Mi'raj. Tujuannya tentu adalah untuk mempersatukan warga agar pesta yang baru kemarin ya kita laksanakan yang banyak warna kita bisa bersama lagi, karena memang dengan banyak warna ini kita bisa membangun lingkungan warga Vega 2 ini. Kan sebelumnya sempat ada perpecahan katanya Pak di sini ya Pak ya? Karena berbeda pilihan ya. Kalau perpecahan mungkin bukan hanya di sini, Semuanya. Semuanya. saja mungkin ada ya. Tapi ketika aspirasi itu sudah tersampaikan dan sudah selesai kegiatan pemilu, mungkin para warga semuanya bisa kembali lagi semula ya, persaudaraan di lingkungan untuk kembali lagi, tidak ada pecah belah lagi lah di lingkungan warga Vega 2 tentunya. Sempat mengalami kendala nggak sih Pak untuk mempersatukan masyarakat di sini Pak? Setelah pasca pemilu ini? Pasca pemilu. Alhamdulillah sih enggak ya, karena Vega 2 ini warnanya lumayan nggak terlalu ekstrim lah, gampang untuk disatukan. Alhamdulillah Nah, Pak. yang penting kitanya sebagai orang yang dipercaya bisa mempersatukan warga, tentu insya Allah warga dengan gampang bisa bersatu kembali. Nah, jadi Bapak untuk persiapannya nih Bapak, kan dari berbeda-beda versi ya. Aku tuh pengen tanya, untuk persiapan Isra Mi'raj sendiri itu bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah kemarin kita sudah tunjuk ya dari namanya Pak Tintus ketuanya ya. Alhamdulillah kemarin ada kecelakaan, jadi ada PJ-nya namanya Pak Yusuf yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan, PJ dari ketua panitia. Alhamdulillah dengan PJ itu masyarakat support semuanya ya, termasuk Wili Warak nih sudah support. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kegiatan Isra Mi'raj ini semoga dengan banyak support tentu berjalan lancar dan berhasil, sukses lah tentunya. Nah, kalau untuk kendala Pak RW sendiri nih, gimana sih caranya membagi waktu antara untuk mempersiapkan pemilu dan juga Isra Mi'raj sendiri itu bagaimana? Ada nggak sih suka dukanya, apa keluhannya, senengnya itu bagaimana? Sebenarnya kalau bicara keluhan, insya Allah setiap orang pasti lah ya. Tapi yang penting kita nikmati aja apa yang ada ya, kita syukuri, kita membagi ruang waktu ya dengan adanya pemilu ya, apa yang sudah jadi disampaikan oleh KPU kita sampaikan kepada warga melalui tim dari desa, kita sampaikan kepada warga. Alhamdulillah dengan adanya apa yang sudah kita solusikan kepada warga, alhamdulillah warga juga menerima dan gampang lah. Iya, alhamdulillah. Dan ini juga ngomong-ngomong, alhamdulillah banyak warga yang datang. Banyak warga ini yang datang. Alhamdulillah hari ini lumayan banyak. Sangat antusias berarti ya Pak. Saya juga tadi pas momen melihat di ke dalam itu warga itu merinding karena Sangat antusias banget untuk hadir pada acara hari ini gitu. Nah Pak, ada harapan dan doa nggak Pak untuk acara Isra Mi'raj ini? Tentu doa dan harapannya ya dengan warga yang lumayan sekitar ada 300 kakak ya. Insya Allah dengan pertemuan hari ini, pengajian hari ini, kita bisa menyatukan kembali dan kita bangun di lingkungan warga kita ini dengan bersama-sama. Tentu dengan support keluarga, insya Allah kegiatan di lingkungan program RW RT bisa berjalan dengan lancar. Amin. 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 Nah,
Ada pesan Pak yang mau disampaikan untuk acara hari ini nih, acara hari ini dan untuk warga sendiri. Untuk warga bisa, untuk paguyuban kita juga boleh. General aja gitu. Tentu yang pertama dengan warga ya, itu dengan adanya PKL ini sering-sering kita ngumpul yang penting ya, karena dengan ngumpul itu insya Allah bisa mencairkan suasana. Nah, termasuk ini dari paguyuban warak ya. Iya. Nah, makanya dengan adanya hal ini, mari kita sama-sama lah bangun Vega 2 ini dengan kebersamaan ya. Amin. Oke, Kak Yola, tadi kan kita udah wawancara RT, udah wawancara RW. Kurang Abdul, kita kurang apa ya namanya, kayak ada yang ngeganjel gitu kalau panitia nggak kita wawancarai. Oke, jadi di sebelah kita juga sudah ada satu ketua panitia dan juga koordinasi lapangan, Korlap. Oke, mungkin boleh diperkenalkan Bapak Iya, satu persatu dari Bapak. sahabat Warawiri Warkop. Baik, saya ketua pelaksanaan Isra Mi'raj, nama saya Yusuf. Saya koordinator lapangan dan acara, nama saya Slamet Mulyanto. Pak Yusuf dan juga Pak Selamat. Yusuf selamat. Sudah pasangan Pasangan yang ngobrol Bapak ya. Jadi kalau Pak Yusuf jalan harus ada selamat. Betul. Nah untuk Pak Yusuf sendiri, Pak Yusuf sendiri kan selaku ketua panitia ya, panitia pelaksanakan Isra Mi'raj. Pasti ada dong duka-dukanya. Ini sedikit pengen nanya-nanya nih tentang apa sih kesulitan Kendala. yang dihadapi. Kendalanya itu apa aja sih Pak sama mempersiapkan Isra Mi'raj di sini gitu. Baik, terima kasih narasumber ya. Untuk kesulitan mungkin tidak ada, cuman kalau untuk ekstra katakanlah butuh tenaga ekstra untuk biar menyukseskan seperti ini ya. Ibu bapak sudah lihat ya, Iya. sangat luar biasa. Betul, sangat luar biasa. Dan kan persiapan ini sendiri itu kan apa ya, berdekatan dengan pemilu. Nah, Bapak sendiri kan Pasca pemilu. pasca pemilu ya. Iya. Jadi kan setelah pemilu baru Isra Mi'raj. Iya. Itu gimana Pak persiapannya itu, ada nggak sih kayak pusing ke sana pusing ke sini gitu? Karena warganya kan pasti ada yang terpecah belah tuh Pak. Gimana cara menyatukannya? Baik, terima kasih untuk persiapan pertama ya era demokrasi ya. Untuk adanya pemilih di awal juga nanti akhirnya ada Isra Mi'raj. Kebetulan sih wacananya, ini wacananya itu sebelum pemilu. Acara ini Pak. Dan karena untuk saya pribadi itu sharing ke RT, ke RW dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk masyarakat juga. Alangkah baiknya jangan sebelum pemilu, itu setelah pemilu itu. Nah, Dari Pak Sama dilanjut. mungkin dari Pak. Yang Selamat merubahnya ada. dari usulan dari warga setelah pemilu Pak. Iya, jadi saya sebagai ketua pelaksana lapangan dan acara, memang betul seperti Pak Yusuf sebagai ketua panitia ini. Kendala di lapangan adalah tentu ada senangnya, ada sukanya, ada dukanya. Iya, betul. Namanya acara seperti ini udah menjelang pemilu, kita geser, ternyata tidak disiapin, ternyata harus digeser karena sensitif. Iya, sangat sensitif betul. Dan kebetulan saya juga ketua KPPS, makanya Pak Yusuf gimana nih caranya? Udah kita geser aja lah, biar yang penting acara ini sukses. Kita diskusi sama teman-teman di sini, gimana kita galang dana. Beliau ini luar biasa. Salut. Sangat patut diapresiasi. Sampai pagi masih. Masya Allah. Keren. Tipsnya apa tuh Pak Keren. untuk menjaga kesehatan tuh Pak? Itu sangat sederhana. Selalu kita tersenyum, kita terima dengan ikhlas saja. Itu aja, karena apa? Masukan apapun, sekecil apapun, entah masukan dari anak kecil pun kita harus terima. Karena untuk saat ini demokrasi pun ya kita harus terima. Itu aja. Keren. Mantap. Terlalu tersenyum, padahal sepertinya butuh istirahat. Iya. Tapi Pak Yusuf keren banget. Pak Selamat juga nggak kalah keren, karena sebagai ketua KPPS. Nah, saya mau nanya ke Pak Slamet nih. Iya, apa Pak itu? Slamet kan selaku Korlap dan anggota KPPS ya. Dia kan ngelihat apa pas pemilu itu banyak yang terpecah belah. nih, Pak. Nah, Bapak selaku koordinasi lapangan, cara mengumpulkan masyarakat untuk satu lagi guyup lagi gimana tuh Pak? Iya, baik.
kebetulan begini, warga kita itu sebenarnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita sampaikan ke mereka itu tentang program-program terutama di desa dan lebih mengerucut ke perumahan ini. Kebetulan karena kita udah berkecimpung lama ya, lama di sini, apa yang kita sampaikan itu, Bu, ini ada program seperti ini. Alhamdulillah mereka itu dengan ya mungkin mereka lihat kita lah. Setiap ada kejadian, teman-teman termasuk Pak Jimmy sebagai koordinator atau pemimpin dari beliau juga aktif. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy. Saya bersahabat sama beliau tuh dari awal di perumahan ini, dari sampai jadi ketua RT sampai sekarang jadi tokoh warga kita. Artinya kita juga tidak pernah lupa meninggalkan beliau, tetap minta kita nasihatkan segala macam. Artinya apa, demi kondusifnya lingkungan kita. Yang pertama lingkungan tentang pemilu, apalagi ini ke acara yang sangat berdekatan sekali waktunya. Betul. Dan yang paling saya banggakan lagi-lagi Pak Yusuf, 24 jam. Stop. Iya, Wow, artinya beliau memang sudah menyiapkan secara fisik dan mental. Dan warga kita itu kebetulan memang karena kita sudah mapping dari lama, jadi apa yang kita sampaikan itu banyak atau mereka mendengar apa yang kita harapkan demi warga kita ini. Gitu. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Terakhir ya. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan, harapan dan doa serta pesan untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Harapan kami untuk semuanya, mudah-mudahan setelah Isra dan Mi'raj atau pemilu itu semuanya akan jadi satu, tidak ada warna hijau, warna merah, warna kuning, karena kita adalah satu tujuan. Siapapun yang pemimpinnya kita support selalu, dan kita mudah-mudahan setelah selesainya Isra selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena kita berpegang teguh untuk kesuksesan untuk Indonesia sendiri ya Pak, dan lebih mengutamakan Bhinneka Tunggal Ikanya ya. Selalu harus itu. Ya, terima kasih untuk Pak Yusuf dan juga Pak Slama, dan saya sangat apresiasi sekali Pak Yusuf, semangat pokoknya. Ini ada yang nanya nih, Pak Jimmy itu siapa sih? Oh, ada yang nanya Pak Jimmy siapa? Nggak kenal ya sama Pak Jimmy gitu. Saya disebut oleh Pak Slamet. Jadi Pak Jimmy itu adalah Ketua Umum Paguyuban Barabariwara di sini. Belum pernah kita expose karena beliau emang nggak mau. Dan namanya adalah Pak Jimmy gitu. Nah, dan dia juga penanggung jawab acara ini ya. Iya, dalam segi keamanan dan kebetulan seperti itu. Iya, kami mengucapkan terima kasih Anda teman-teman kami juga, saudara kami di sini. Terima kasih sudah menjadi pelantar kami, mensupport kami, membantu kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf juga Pak Slamet telah meluangkan sedikit waktunya untuk wawancara bersama kita. Iya, sehat selalu untuk Pak Yusuf ya Pak. Terima kasih Pak. Ditanya sama Nabi, Jibril itu siapa di atas? Oh, banyak banget itu orang. Kata malaikat Jibril, hum ummatuka ya Muhammad. Mereka adalah umatmu wahai Muhammad. Dan nanti kita umat yang terbanyak adalah umat yang Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya sedikit. Nabi Lut umatnya cuma 4 orang. Sisanya mati. Ya, kaum Sodom itu. Sisanya mati. Dibalik tanahnya, kampungnya dibalik sama Allah. Berubah jadi batu. Nabi Nuh umatnya cuma 40 orang. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 40, sedikit. Tapi umatnya Nabi Muhammad, coba kita lihat. Berapa orang muslim di Indonesia? Ya? Berapa orang muslim di Mekah? Berapa orang muslim di Madinah? Berapa orang muslim di Inggris? Berapa orang muslim di Jepang? Bahkan sekarang di Eropa itu lebih banyak orang yang masuk ke Islam. Banyak sekali orang lagi masuk ke Islam. Gara-gara melihat Palestina dizolimin. Nanti umat yang terbesar adalah umatnya Nabi Muhammad. Terus jalan di lantai ke-6
jalan nemuin Nabi Musa. Ketemu sama Nabi Musa, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban bil akhi saleh wa nabi saleh, selamat datang wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik. Setelah salaman terus Nabi jalan lagi. Ketika Nabi jalan, Nabi Musa itu ngomong, ya Allah, sambil nangis itu ngomong, ya Allah. Ditanya sama orang, kenapa ya Musa, kenapa dia nangis? Itu orang tadi yang salaman sama saya, dia datangnya setelah saya, junior saya dia, tapi dia lebih mulia dari saya, dia lebih dicintai dari saya sama Allah. Padahal orang-orang yang banyak ini, ya, umatnya Nabi Musa, padahal orang-orang ini menganggap saya adalah makhluk yang paling mulia. Padahal Anda yang lebih mulia dari saya, Pak. Itu orangnya. Nabi Musa iri sama Nabi Muhammad. Kok iri? Kata Nabi Musa, iya. Kalau yang mulia cuma dia doang, saya nggak apa-apa. Kalau yang mulia cuma Nabi Muhammad doang, saya nggak apa-apa. Masalahnya umatnya juga mulianya sama Nabi Muhammad. Nabi Musa iri. Bahkan di Bukit Turusina Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, saya pengen jadi umat Nabi Muhammad, saya nggak mau jadi Nabi. Ngomong sama Allah, saking melihat mulianya umat Nabi Muhammad, fadilahnya umat Nabi Muhammad, keutamaannya umat Nabi Muhammad, sampai ini. Nah, kemudian jalan lagi. Masih aman, ya belum 1 jam. Lanjut ya. Udah langit ke-6 tadi. Dikit lagi ketemu Allah. Kemudian jalan lagi, masuk ke langit ke-7. Di langit ke-7 melihat ada orang lagi duduk senderan di pintu surga. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, itu siapa? Hada abuka Ibrahim, ini bapakmu Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim. Disamperin sama Nabi Muhammad, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban bin Nabi saleh wal ibni saleh, selamat datang Nabi yang baik dan cucu yang baik. Terus ngobrol, Nabi Ibrahim ngasih tahu ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kasih tahu umat ente, suruh perbanyak tanaman di surga. Kata Nabi Ibrahim pas ketemu waktu Isra Mi'raj, ngomong sama Nabi Muhammad, suruh umat ente untuk perbanyak tanaman di surga. Terus kata Nabi Muhammad, emang tanamannya itu seperti apa? Cara nanamnya gimana? Kan orangnya masih di bumi, belum masuk surga. Kata Nabi Allah Ibrahim, cara nanamnya dengan baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka barang siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 1 kali, maka sama saja dia sedang menanam pohon di surga. Masa pohonnya ada di surga, orangnya ada di neraka? Ya, kalau seandainya nanti kita masuk neraka, bisa kita tagih sama Allah, ya Allah, saya nggak ridho pohon saya di surga, balikin. Ya, saya nggak ridho, masa pohon saya di surga, saya di neraka. Nanti bacaan kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu bisa menjadi saksi untuk kita masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan bacaannya bukan la haula wala quwwata, tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi yang pengen banyak pohonnya di surga, perbanyak baca zikiran tadi. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik lagi. Dari langit ke-7 naik lagi ke satu tempat namanya Sidrah. Sidratul Muntaha. Sidrah ini artinya daun bidara. Karena bentuknya mirip sama daun bidara. Tahu daun bidara nggak? Kayak gimana bentuknya? Biasanya dipakai buat mandiin mayit. Tukang mandi mayit pasti tahu. Nah, daun bidara itu mirip kayak daun sirih, pohon sirih. Jadi batang bercabang. Nah, Sidratul Muntaha tempatnya bentuknya seperti itu.
Jadi ada batangnya kemudian bercabang-cabang. Sampai ke Sidratul Muntaha, lihat ada satu pohon gede. Keluar dari akarnya 3 sungai. Satu sungai susu, satu sungai air biasa. Tapi barang siapa yang minum di air situ tuh, air yang biasa, kalau diminum, keluar dari badannya keringat yang baunya seperti misi. Dan barang siapa yang sudah minum dari air tersebut, gak bakal haus selamanya. Dan satu lagi sungai Homer. Akhirnya Nabi sampai ke situ, Nabi mandi di situ. Setelah mandi, sama malaikat Jibril diajak ke surga. Ayo Nabi Muhammad, kita jalan-jalan dulu ke surga. Pas mau masuk pintu surga, Nabi Muhammad melihat di pintu surga ada tulisan baleho gede. Baleho gede bukan coblos saya, bukan. Ya, baleho surga nih. Tulisannya seperti ini, Ibu. Perhatikan. Ini di surga, di pintu surga ada tulisan sedekah diganjar 10 kali, pinjaman diganjar 18 kali. Sedekah diganjar 10 kali, pinjaman diganjar 18 kali. Nabi Muhammad melihat begini heran. Nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, sedekah dibalas 10 wajar, tapi kok pinjaman lebih mahal nih? Orang pinjemin duit kok lebih gede pahalanya dibalas 18 kali. Apa kata malaikat Jibril? Iya benar wahai Muhammad. Karena kalau kita ngasih orang, kalau kita ngasih orang nih, belum tentu dia butuh. Tapi kalau ada orang datang ke kita pengen minjem, itu orang pasti butuh. Orang minta belum tentu butuh. Ada tetangga datang melihat motor kita yang baru. Ih, motor baru nih, yang lama boleh deh minta. Butuh nggak dia? Belum tentu. Tapi kalau ada orang datang ke kita minjem duit, pasti dia butuh. Makanya meminjamkan itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Habib duitnya nggak terlalu banyak, sedekah jarang, tapi minjemin orang sering. Ada orang datang minjem, kasih. Ntar kalau nggak bisa bayar, baru sedekahin. Jadi pahalanya double, 18 tambah 10, 20 apa? Ya, jadi jangan benci sama orang yang suka minjem. Pinjam dulu 100, nah itu ganjarannya gede tuh. Ganjarannya gede. Habis pinjemin dia nggak bayar, kita ikhlasin, dapat 28, 2 kali. Pinjemin 18 pahala, sedekah 10 pahala. Dan sedekah ini salah satu pesugihan. Tahu pesugihan? Nah, tahu pesugihan nggak? Kalau yang pernah dukun tahu pesugihan itu apa? Nah, sedekah ini salah satu pesugihan yang paling ampuh. Mau ente muslim, mau ente kagak, mau ente penjahat, mau ente orang baik, mau niatnya jelek atau niatnya buruk, pokoknya kalau orang udah pakai sedekah, Allah kabul. Kenapa? Karena sedekah itu tudfi'u ghadabillah. Kata para ulama, sedekah itu memadamkan amarahnya Allah. Kalau kita udah sedekah, itu Allah tuh senang. Mau ente sedekahnya niatnya jelek, mau ente sedekahnya niatnya jelek, sedekah biar dibilang orang kaya, niatnya jelek, nggak ikhlas, tapi Allah tetap senang. Kenapa? Ente masih ngebantu orang. Ya, itu sedekah. Pinjaman lebih hebat. Kalau ada orang datang pinjam, kasih, sayang. Daripada sedekah, mending pinjemin. Besok-besok ada orang minta, pinjam aja ya. Jangan minta loh, pinjam aja. Nah kemudian lagi masuk ke surga, jalan-jalan di surga. Kemudian diantarin lagi ke neraka. Pas mau masuk pintu neraka ditahan sama malaikat. Siapa itu? Malik. Siapa ini? Muhammad, nggak boleh masuk. Ini tempat murkanya Allah, ente nggak boleh masuk. Ente kekasihnya Allah, jangan masuk. Akhirnya cuma ngeliat kamu dari luar. Kemudian Nabi naik lagi di Sidratul Muntaha, naik sampai di ujung, benar-benar di ujung. Ketika sampai di ujung, itu ada kabut datang nyamperin Nabi. Itu kabut diceritakan di dalam kitab, semua warna ada di dalam kabut ini. Datangin Nabi kabut, malaikat Jibril mundur.
Itu kabut nutupin Nabi. Dibawa Nabi kemana? Wallahu a'lam. Dibawa kemana? Gak ada yang tahu dibawa kemana. Yang pasti itu Nabi Muhammad dibawa untuk menghadap kepada Allah. Tempatnya di mana? Apakah Allah di Sidratul Muntaha? Enggak. Allah itu tidak bertempat. Karena kalau Allah bertempat berarti Allah mirip sama makhluk. Kalau Allah mirip sama makhluk berarti Allah bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak boleh mirip sama makhluk. Kita manusia butuh rumah, Allah nggak butuh rumah. Kita butuh tempat, Allah nggak butuh tempat. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu. Nah ini yang paling asik ini. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Ketika bertemu, Nabi Muhammad ucapkan salam, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Sambutan yang baik dan salawat yang baik saya ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengucapkan salam, sama Allah dibalas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Muhammad. Ketika Nabi dengar doanya Allah yang doa. Kan biasanya kita yang doa, ya. Allah yang doa berarti bukan doa itu jadinya, tapi takdir, perintah, sudah pasti selamat. Ketika Allah mendengar seperti itu, ketika Nabi Muhammad mendengar seperti itu, Nabi Muhammad nggak mau dapat doanya Allah sendirian. Nabi lanjutkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atasku dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ketika para malaikat mendengar kejadian ini, ya ini kejadian luar biasa Ibu. Belum pernah ada makhluk yang bertemu dengan Tuhannya secara langsung, belum pernah ada. Dari zaman Nabi Adam di surga sampai nanti kiamat tidak pernah ada makhluk yang bertemu dengan Tuhannya kecuali Nabi Muhammad. Apalagi pertemuannya itu dengan sendal dan gamis dan peci dan imamahnya. Makanya sendalnya Nabi itu mulia. Kenapa mulia? Dia pernah ketemu sama Allah. Makanya ditaruh di peci, dijadiin jimat, ditempel di depan rumah. Oh, sendalnya Nabi bentuknya tuh yang gitu tuh. Pernah lihat gak? Di stiker banyak itu. Di peci-peci ada biasanya. Kenapa dia begitu mulia? Karena pernah ketemu sama Allah itu sendal. Nah, sahabat waris, kita itu udah berbincang-bincang dengan berbagai narasumber yang ada di sini. Acara hari ini. Betul. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya apa yang kita dapetin dari sini. Mulai dari kemarin-kemarin itu pasca demokrasi ya. Pasca demokrasi yang sekarang ini dirangkum melalui tema Isra Mi'raj, yaitu tapi saya salut sama panitianya Pak. Betul. Tadinya acara ini sebelum pemilu, tapi setelah banyak masukan setelah pemilu karena banyak yang berbeda-beda pilihan ya, di sini. Dan menyatukan lagi dalam acara Isra Mi'raj hari ini. Dan lagi pula kalau untuk waktu, kalau untuk sebelum pemilu, ya sebelum pemilu ya, wow itu bener-bener kayak pasti bingung gitu ya. Jadi acara panitianya, persiapannya pasti wow, aku nggak bisa berkata-kata, pokoknya salut banget untuk panitia, penyelenggara dan semua orang yang terlibat dalam acara ini, sangat salut banget. Benar. Kalian Dan keren. yang saya tangkap acara hari ini tuh lebih mengutamakan kebersamaan. Betul. Dan dia kalau saya pribadi gitu ya, setelah pasca demokrasi itu karena berbeda-beda pilihan, kita tetap teguh pada pendirian kita dan kita lebih mengutamakan teguh Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Jadi untuk sahabat warak, ya lupakanlah apa yang sudah berlalu beberapa hari lalu ya. Jangan ada perpecahan antara kubu A dan juga kubu B. Untuk sahabat warak, kita harus tetap menjaga kesatuan. Kita harus juga guyup kembali, harus merangkul semuanya kembali karena dalam kita berkehidupan di dalam masyarakat. Betul. Ya, kita berkehidupan di dalam masyarakat, di grup masyarakat yang sangat luas. Ya, jadi kita harus benar-benar menjaga silaturahmi kita. Untuk sobat warak ya, pokoknya jangan ada perpecahan lagi ya. Udah selesai kita semuanya. demokrasinya udah buang jauh-jauh. Iya, udah selesai semuanya. Sekarang kita bersatu lagi dalam lingkungan masyarakat. Betul. Nah,
Jadi sahabat Waribarak, sepertinya keseruan kita cukup sampai di sini. Pada malam ini cukup sampai di sini. Kalau jangan lupa nikmati video kita karena pasti banyak sekali ya pelajaran-pelajarannya yang dapat edukasi dan pelajaran yang banyak ini. Terus semoga bermanfaat edukasi yang kita berikan ini. Iya. Nah jadi sahabat Waribarak, coba like, komen, juga subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media, juga sahabat teman-teman yang ada di rumah, agar kita lebih semangat lagi. Betul, dan jangan lupa klik apa? Lonceng. Oke, sahabat Waribarak. Oke, langsung kita tetap di channel Peduli dan Ikhlas. Udah,